Apa betul lulusan SMK nggak bisa kuliah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMKN 1 Waitenung. Baik, hari ini saya bareng dengan Bapak Waka Kesiswaan SMKN 1 Waitenung, Bapak Bayu. Nah, hari ini kita mau Q&A, ya, question and answer. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya mengenai pendaftaran siswa baru nih, Pak. Oke. Nah, mungkin di sini nanti Pak Bayu akan menjelaskan mengenai alur polemik dan macam-macam lah, Pak. Ini pertanyaannya sebenarnya ada banyak, cuman saya rangkum lah biar nggak terlalu banyak nanti durasi. Oke, Pak ya? Siap. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, mengenai PPDB. Yang masuk di YouTube atau website? Di YouTube ada, di WA saya juga ada. Nah, ini udah saya rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak nanti bisa kasih penjelasan ke mungkin yang pertanyaan subscriber atau yang nonton YouTube SMK. Oke, langsung aja, Pak ya. Ini ada pertanyaan pertama. Apakah SMK menggunakan sistem zonasi, Pak? Oke, makasih pertanyaannya. Saya tekankan dulu, nama saya Setia Bayu. Di sini salah satu guru di SMK. Saya mengajar di multimedia, sekaligus dipercaya untuk jabatan Waka Kesiswaan. Sudah 5 tahun saya menjabat di sini. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya bergulir setiap tahun itu aja. Cuman mungkin sarananya yang beda. Kalau dulu masih kita face to face, sekarang kita coba ke area digital. Oke. Nah, pertanyaan tadi, apakah SMK menggunakan zonasi sesuai dengan juknis yang keluar dari provinsi? Di juknis PPDB itu di situ berbunyi di poin F berbunyi bahwa SMK itu tidak menggunakan sistem zonasi. Kenapa? Karena sistem SMK itu dia menggunakan peminatan. Kalau sudah menggunakan peminatan, itu areanya luas. Maka dari itu, juknis keluar bahwa SMK tidak menggunakan zonasi. Walaupun dia dari jauh pun masih bisa daftar di SMK. Jadi kayak gitu tuh ya. Jadi apakah SMK menggunakan sistem zonasi? Ternyata SMK tidak menggunakan sistem zonasi. Oke, lanjut, Pak ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke nih, Pak, ada pertanyaan lagi di sini. Apakah orang dari Pulau Jawa boleh daftar, Pak? Orang dari Pulau Jawa ini harus dipahami dulu ya. Kalau misalnya orang Jawa dia di situ pindah ya. Misalnya dari dia udah daftar di sana kelas 11 lah atau kelas 10. Nah, ke sini mau pindah di kelas 10 atau di kelas 11 bisa. Cuman ada beberapa syarat. Nah, lebih rincinya nanti bisa temuin kami kalau ada yang mau pindah. Cuman yang jelas mereka harus ngantungin surat pindah Dapodik, dan di situ dari Dapodik sekaligus surat pindah rayon. Cuman kalau untuk yang daftar baru, misalnya dia dari SMP daftar ke sini baru untuk kelas 10 juga, berarti dia cuman hanya membawa SKM sesuai dengan syarat-syarat brosur biasa gitu ya. Tidak usah pindah rayon, nggak usah. Oke. Seperti itu. Oke, itu tadi ya. Jadi dari Pulau Jawa boleh. Kalau dia kelas 10 berarti syaratnya sama aja kayak yang mau daftar baru gitu. Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Boleh tidak pindah jurusan setelah beberapa bulan sekolah? Oke. Oh ya, pindah jurusan, Pak. Tapi setelah beberapa bulan, mungkin 2 bulan sekolah ternyata dia jurusannya seretnya di yang ini, itu gimana? Boleh nggak, Pak? Kalau misalnya udah berapa bulan tidak boleh. Karena kalau data sudah masuk ke Dapodik itu sulit untuk pindah di jurusan. Maka dari itu saya sarankan kepada anak-anak yang baru mau daftar, jangan buru-buru dengar kata-kata ini yang saya mau, atau misalnya dengan kata teman saya mau, padahal nggak sesuai dengan jiwanya. Kami di sini di penyerahan formulir itu khusus untuk informasi mengenai jurusan. Saya bingung, Pak, jurusan ini nanti saya kerjanya di mana, terus saya PKL-nya apa, pelajarannya apa. Sampaikan nanti di kami di panitia di sini. Kalau lebih jelas, kami kajur itu ngumpul di ruang penyerahan formulir. Nah, silakan disertakan di situ. Bisa konsultasi di situ ya? Bisa konsultasi gratis, free, tidak berbayar. Tidak berbayar. Oke.
Nanti kalau yang masih pengen masuk SMK tapi bingung dengan jurusan yang ada, nanti boleh sebelum daftar mau konsultasi dulu, boleh ya. Kontak Oke. person sudah ada di brosur masing-masing, tinggal Oke. disampaikan saja. Selanjutnya Pak, nah ini ada pertanyaan yang agak banyak bener nih jenis pertanyaan seperti ini. Mungkin ini Bapak bisa hari ini bisa klarifikasi nih Pak Oh ya. iya, gimana itu? Apa betul lulusan SMK nggak bisa kuliah? Oh Ini iya. banyak betul itu Pak. Banyak Dari banget, iya. Ya. Itu gimana Pak? Coba tolong dijelaskan. Nah, ini nih, kami juga tidak tahu dasarnya apa kok keluar omongan bahwa SMK tidak bisa kuliah. Padahal kami sudah membuktikan lulusan terbaik di salah satu universitas swasta aja ada di kami. Negeri juga ya. Negeri juga ada kemarin di ya. kami. Dan setiap pendaftaran mereka kalau untuk teknik kami loh 1 poin lebih, dikarenakan mereka sudah belajar dasarnya, tinggal nanti kuliahnya mereka tinggal pendalaman saja. Nah itulah fungsinya kuliah di teknik. Kalau untuk kuliah keguruan bisa semua sama, SMA maupun SMK. Kalau masuk ke kuliah ke perguruan, misalnya FKIP jurusan yang lain, FKIP itu sama-sama. Cuman kalau di teknik kami pasti lebih unggul karena kami sudah belajar. Asal syarat tekniknya sama, misalnya TKJ dia masuk lagi ke TKJ atau ke teknik gitu. Ini sama-sama teknik, insya Allah selangkah kita lebih maju. Dan ingat, kita itu sekolah 2. Kalau menurut saya paket komplit di SMK itu paket komplit. Yang pertama, kita sudah disiapkan untuk bisa bekerja. Jadi kalau misalnya kita tidak ada kesempatan kuliah, kerja bisa, berwirausaha bisa. Yang kedua, disiapkan untuk siswa itu kuliah bisa. Karena buktinya banyak, kami tidak berbohong. Kalau emang butuh cek lokasi, cek kebenaran, kami ada piagam-piagam anak yang sudah lulus dan sudah terdata di universitas, kami ada. Yang ketiga, berwirausaha. Nah, 3 paket komplit tuh. Berwirausaha, dia buka sendiri, nggak mesti harus ngikut orang lain. Dia bisa berdedikari atau jadi entrepreneurship kalau bahasa sekarang itu kan. Nah, membuka UMKM dengan basisnya, dengan jurusan ini bisa. Contoh, TAV itu teknik audio video, dia bisa buka wirausaha servis. Dia bisa servis sendiri, dia bisa membenarkan barang-barang yang rusak elektronik. Nah itu kan berwirausaha secara langsung gitu. Nah itu salah satu contoh. Nah yang kedua, di jurusan TGB atau yang dikenal dengan DPIB atau TKP atau arsitek, itu bisa jadi konsultan. Dan banyak dari TKP atau TGB itu yang full kebanyakan jadi arsitek, konsultan. Berarti di lulusan SMK itu bisa kuliah, ya, bisa kerja, ya, bisa berwirausaha. Jadi 3 paket komplit itu ditawarkan langsung di SMK. Jadi lulusan SMK itu bisa kuliah. Nah, jadi nggak usah takut kalau mau masuk SMK takut nggak bisa kuliah, itu salah. Itu SMK bisa kuliah. Ya, nanti di next video saya akan wawancara. Kemarin kebetulan ada siswa kita yang jadi lulusan terbaik di salah satu perguruan tinggi negeri dan salah satu perguruan tinggi swasta. Hitungin aja. Yang Bonafit itu di Lampung ya, di Lampung. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak. Untuk apa betul lulusan SMK bisa langsung kerja? Bisa. Bisa ya? Bisa. Saya jawab bisa. Karena kami juga ber-MOU atau berkesepakatan kerja gitu dengan beberapa perusahaan. Contoh nih ya, kalau yang kami menggunakan PKL itu kan salah satu promosi bahwa kami menyiapkan anak-anak yang siap kerja, dan buktinya banyak anak-anak kami yang langsung ditampung kerja setelah lulus. Contoh di Selara Komputer Niaga itu salah satu termasuk bukan konter, bukan apa, toko alat-alat komputer, toko dan reparasi komputer yang besar juga di mana Lampung, itu dia siap menerima. Nah kami kemarin ada di Bank Eka, di Bank Lampung juga ada. Itu yang habis selesai kerja di galeri kerja. Di galeri ada juga, di galeri komputer juga sudah ada. Insya Allah kalau misalnya kalian ke SMK untuk mendapatkan paket komplit, kami menyediakan. Yang itu Pak BKK juga ya, ada ya? BKK ya, hampir saya lupa untuk diingatkan. Jadi kami juga ada forum, bukan forum
khusus untuk Bursa kerja. Jadi kalau anak-anak lulusan SMK masih bingung, Pak saya mau kerja di mana? Nah hubungi kami dari tim BKK di SMK juga sekretariatnya. Nanti dengan Bu Sulastri. Nah itu dia ketua BKK-nya, dia akan mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan minat. Misalnya Pak saya mau kerja di Alfamart atau Indomaret, nah bisa di link. Atau mau misalnya kerja di Indomarko atau di mana, bisa hubungan dengan Bu Sulastri. Oh iya, jadi kalau ada teman-teman alumni yang mau cari kerja, ya, loker itu, nanti bisa hubungin aja Ibu Sulastri selaku Ketua BKK SMK N1 Ekonom. Oke, untuk Q&A hari ini kita tadi sudah dijawab semua oleh Bapak Wakil Kesiswaan Pak Bayu, dan nanti kalau ada yang masih belum jelas lagi bisa ditulis lagi di kolom komentar atau datang aja ke SMK, nanti insya Allah kita terima, kita layani, dan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengguna-guna, ya, yang bingung kayak mana nih, nah seperti itu. Oke ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel SMK N1 Ekonom. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. SMK Satria. SMK Satria, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.